Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Audria dengan NIM 63240066. Halo, perkenalkan nama saya Yunovita dengan NIM 63240136. Perkenalkan, nama saya Lopri Safira Erisa dengan NIM 63240228. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra dengan NIM 63240370. Nama saya Sarah Putri Rahmani dengan NIM 63240612. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai kasus pajak PPh pasal 21. Di sini pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah menjelaskan PPh pasal 21, yang kedua data pajak PPh pasal 21, yang ketiga perhitungan pajak PPh pasal 21, yang keempat pengisian SPT, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah kepada setiap karyawan atau buruh yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Pajak penghasilan ini diatur dalam pasal 21 tentang perpajakan penghasilan. Nama Nova Saputra dengan NPWP 12.348.9 dengan NIK 317204090395001 dan dengan nomor telepon 087-754-890-632 yang beralamat rumah di Jalan Raya Sejahtera nomor 25 Jakarta Selatan. Nova Saputra memiliki jabatan sebagai digital marketing yang bekerja di PT Maju Jaya dengan NPWP 01.234.567.8/912.000 dengan status menikah dengan nama istri Siti Aisyah dan memiliki satu anak dengan nama anak Farhan Rizky. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Siti Rahmawati dengan NPWP 12.348.9/123.001. Berikut data penghasilan dan potongan selama tahun pajak 2024. Yang pertama, gaji pokok per bulan sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, tunjangan PPh sebesar 2,25%. Yang ketiga, tunjangan transport per bulan sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, tunjangan makan per bulan sebesar 1 juta rupiah. Yang kelima, THR atau tunjangan hari raya sebesar 10 juta rupiah yang diberikan sekali dalam setahun. Yang keenam, honorarium lain-lain selama setahun sebesar 5 juta rupiah. Yang ketujuh, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar 3 juta rupiah. Yang kedelapan, biaya jabatan sebesar 5%. Yang kesembilan, iuran pensiun dibayar pegawai sebesar 200.000 per bulan. Selanjutnya, ada daftar harta yang dimiliki Nova Saputra. Yang pertama, tabungan di 2020 sebesar 50 juta di Bank XYZ. Yang kedua, mobil Toyota Avanza tahun 2018 dengan harga 200 juta rupiah sebagai kendaraan pribadi. Yang ketiga, rumah tahun 2015 dengan harga 500 juta sebagai rumah tinggal utama. Yang keempat, emas batangan tahun 2022 dengan harga 75 juta berbentuk logam mulia. Dan yang kelima, laptop dan jet-jet tahun 2021 dengan harga 15 juta sebagai peralatan elektronik.
Di sini saya akan menjelaskan secara detail perhitungan PPh pasal 21 untuk seorang karyawan. Dalam menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan, terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan secara berurutan. Berikut adalah detail perhitungan yang dilakukan. 1. Penghasilan bruto setahun. Langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima karyawan dalam setahun. Di kasus ini, penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, sehingga setahun menjadi 10 juta dikali 12 hasilnya 120 juta rupiah. Tunjangan PPh yang dihitung sebesar 2,25% dari gaji pokok, yaitu 2,25% dikali 120 juta hasilnya 2.700.000 rupiah. Tunjangan transport 1 juta per bulan, sehingga setahun menjadi 1 juta dikali 12 hasilnya 12 juta. Tunjangan makan 1 juta per bulan, setahun menjadi 12 juta. Honorarium lain-lain sebesar 5 juta, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar 3 juta, dan THR sebesar 10 juta. Semua komponen ini dijumlahkan untuk memperoleh total penghasilan bruto setahun. Maka total penghasilan bruto 120 juta ditambah 2.700 ditambah 12 juta ditambah 12 juta ditambah 5 juta ditambah 3 juta ditambah 10 juta hasilnya 124.700.000 rupiah. 2. Pengurangan penghasilan bruto dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Setelah penghasilan bruto diperoleh, dilakukan pengurangan untuk menghitung penghasilan neto. Pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setahun, maksimal 500 per bulan, atau 6 juta per tahun. Jadi, 5% dikali 124.700.000 rupiah hasilnya 8.235.000 rupiah. Karena 8.235.000 rupiah melebihi batas, maka yang digunakan hanya 6 juta rupiah. Iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sebesar 200 per bulan, setahun menjadi 200 dikali 12 hasilnya 2.400.000 rupiah. Maka total pengurang 6 juta dari biaya jabatan ditambah 2.400 dari iuran pensiun hasilnya 8.400.000 rupiah. 3. Penghasilan neto setahun. Penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan total pengurang dari penghasilan bruto, yaitu 164.700.000 rupiah dikurang 8.400.000 rupiah, hasilnya 156.300.000 rupiah. 4. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP dihitung berdasarkan status karyawan dan hubungan keluarga. Diri sendiri 24 juta rupiah, status menikah 4.500.000 rupiah, satu anak 4.500.000 rupiah. Maka total PTKP-nya 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 hasilnya 63 juta rupiah. 5. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak diperoleh dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto, yaitu 156.300.000 rupiah dikurang 63 juta, hasilnya 93.300.000 rupiah. 6. Penghitungan PPh pasal 21 terutang. PPh 21 menggunakan tarif progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarifnya. Lapisan pertama sampai dengan 60 juta, 5%. Lapisan kedua 60 juta sampai 250 juta, 15%, dan seterusnya. Kita hitung yang sesuai data kita. Lapisan pertama 60 juta dikali 5%, hasilnya 3 juta. Lapisan kedua sisanya 93.300.000 rupiah dikurang 60 juta rupiah, hasilnya 33.300.000 rupiah. Maka dikali 15% hasilnya 4.995.000 rupiah. Maka total PPh 21 terutang adalah 3 juta ditambah 4.995.000 rupiah, hasilnya 7.995.000 rupiah. Itu dia penjelasan mengenai penghitungan PPh pasal 21. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Terima kasih. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Masa perolehan penghasilan 0102 NPWP pemotong 01 234 567 8 912 000. Nama pemotong PT Maju Jaya. Identitas penerima penghasilan yang dipotong NPWP 12345 678 9 123 000. NIK-nya 317 204 0903 95 0001. Namanya Noval Saputra. Alamatnya Jalan Raya Sejahtera nomor 25 Jakarta Selatan. Jenis kelamin laki-laki. Karena sudah menikah dan memiliki satu anak dari kelas 1. Nama jabatan digital marketing. Nomor 1 gaji.
10 juta dikali 12 bulan, hasilnya 120 juta. 2. Tunjangan PPh 2,25% dikali 120 juta, hasilnya 2.700.000. Nomor 3. Tunjangan lainnya, ada transportasi 1 juta dikali 12 bulan, dan makan 1 juta dikali 12 bulan, total semua 24 juta. Nomor 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja 5 juta. Nomor 5. Premi asuransi, hasilnya 3 juta. Nomor 6. Penerimaan dalam bentuk natura, itu tidak ada. Lalu nomor 7. TTM, bonus gratifikasi jasa produksi dan THR 10 juta. Nomor 8. Jumlah penghasilan bruto, nilai 164.700.000 rupiah. Nomor 9. Biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setahun, maksimal 5 juta per bulan atau 6 juta per tahun. Jadi 5% kali 164.700.000 dikurang 8.235.000. Karena melebihi batas, gunakan yang 6 juta. Nomor 10. Iuran pensiun 200.000 dikali 12 bulan, hasilnya 2.400.000. Jadi jumlah pengurangannya adalah 8.400.000. Nomor 12. Jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan, jadi totalnya 156.300.000. Nomor 13. Penghasilan neto masa sebelumnya, tidak ada. 14. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21, sama seperti kolom 12. 15. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk diri sendiri 54 juta, sudah menikah 4.500.000, lalu memiliki satu anak 4.500.000, totalnya 63 juta. Nomor 16. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Penghasilan neto dikurang PTKP, hasilnya 93.300.000 rupiah. Nomor 17. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Lapisan yang pertama sampai dengan 60 juta dikali 5%, hasilnya 3 juta. Lalu lapisan kedua 93.300.000 dikurang 60 juta, sama dengan 33.300.000 dikali 15%, sama dengan 4.995.000. Jadi 3 juta ditambah 4.995.000 sama dengan 7.995.000. Nomor 18. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, tidak ada. 19. PPh pasal 21 terutang, sama seperti kolom 17. 20. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, itu sama juga. Identitas memotong NPWP 12 345 678 923 001. Namanya Siti Rahmawati, tanggalnya 14/04/2025. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024. NPWP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 000. Nama wajib pajak Naufal Saputra. Pekerjaan digital marketing. Nomor telepon 0877 5489 0632. Nomor 1. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, sama seperti di kolom 12 di bukti potong, 156.300.000 rupiah. Penghasilan neto dalam negeri lainnya, nihil. Nomor 3. Penghasilan neto luar negeri, nihil juga. Jumlah penghasilan neto, sama seperti nomor 1. Nomor 5. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, nihil. 6. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, ini sama. Nomor 7. Penghasilan tidak kena pajak, karena hanya memiliki anak 1, jadi jumlahnya 63 juta. Lalu nomor 8. Penghasilan kena pajak, sama seperti di kolom 16. 9. PPh terutang, sama seperti di kolom 17. Nomor 10. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan, ini nihil. Nomor 11. Jumlah PPh terutang, sama seperti kolom 9. Nomor 12. PPh yang dipotong, sama seperti sebelumnya. Nomor 13 sampai 15 nihil. Nomor 16 nihil. 18 juga nihil. Fotokopi formulir disilang.
Wajib pajak disilang. Nama lengkap Noval Saputra, NPWP 123456789123000. Lampiran pertama 2024. Identitas nama wajib pajak. Bagian A dan bagian B hasilnya nihil semua. Bagian C nama pemotong PT Maju Jaya, NPWP 01135789123000. Jenis pajaknya PPh pasal 21. Jumlah PPh-nya 7.995.000. Jadi jumlahnya 7.995.000. Lampiran kedua tahun pajak 2024. NPWP 123467891230000. Nama wajib pajak Noval Saputra. Untuk bagian A dan C di-strip semua. Bagian B harta akhir tahun. Ada tabungan, mobil Toyota Avanza, ada rumah, emas batangan, laptop dan gadget. Tahun perolehan 2020, 2018, 2015, 2022, 2021. Untuk harga 50 juta, 100 juta, 500 juta, 75 juta, 15 juta. Hasilnya sekian. Keterangan Bank XYZ, kendaraan pribadi, rumah tinggal utama, logam mulia, dan peralatan elektronik. Bagian D daftar susunan anggota keluarga. Noval Saputra, Siti Aisyah, Farhan Rizky. Niknya 3172040903950000. Kepala keluarga, istri, anak. Kerjaannya digital marketing. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pajak penghasilan atau disebut juga dengan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain kepada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan atau pekerja. Subjek PPh atau pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan badan usaha, sedangkan objek PPh atau pajak penghasilan mencakup seluruh jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pelaporan PPh atau pajak penghasilan dilakukan melalui pengisian surat pemberitahuan tahunan yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya adalah saran. Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, khususnya terkait mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21, agar wajib pajak memahami dan mematuhinya. Wajib pajak sebaiknya menyimpan dan mengarsipkan bukti potong pajak serta mencatat penghasilan secara rapi untuk mempermudah pelaporan SPT tahunan. Perusahaan sebagai pemotong PPh pasal 21 perlu memastikan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Untuk menghindari sanksi administrasi, mahasiswa dan masyarakat umum diharapkan memiliki pemahaman dasar terkait perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi pajak. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.